Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bersyukur karena kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Besar kasih setia rahmatmu bagi kami, sehingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun di dalam tubuh yang sehat, kuat semata-mata karena pertolongan Tuhan. Kami persiapkan hidup kami untuk mendengar renungan firman Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat hidup sesuai dengan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam kitab Yosua pasal pertama ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ketika Musa, abdi Allah itu meninggal dunia, tentu Yosua sebagai orang yang mengabdi kepadanya adalah orang yang diberikan kewenangan, diberikan hak untuk memimpin bangsa Israel dan memasuki negeri tanah Kanaan. Namun Bapak Ibu Saudara, untuk sampai kepada tempat perjanjian itu, Yosua tidak boleh hanya sekedar berdiam diri, berpangku tangan, bersantai, tidak. Tetapi Allah katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Sebuah pertanyaan. Janji diberikan kepada Yosua untuk memasuki tanah Kanaan. Kenapa Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri. Sebab nanti kalau kita belajar jauh dalam pasal-pasal berikutnya, ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh Yosua. Yosua harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk, yang suka memberontak, yang tidak mudah untuk menerima perbuatan-perbuatan, yang tidak mudah menerima perintah dari Tuhan. Bangsa yang seperti inilah yang harus dihadapi untuk dibawa. Belum lagi menghadapi bangsa-bangsa yang berdiam di daerah Kanaan. Jadi memang kompleksitas sekali masalah yang akan dihadapi oleh Yosua. Meskipun Tuhan berjanji di dalam ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Meskipun secara eksplisit Tuhan berbicara kepada Yosua, bahkan setiap tempat yang akan diinjak oleh kakinya menjadi milik Yosua, tapi bukan berarti Yosua berdiam diri. Maka di dalam ayat yang ke-6 tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi orang yang berhasil pada titik pencapaian tertentu, selalu saya mau katakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi pagi hari ini, apapun kondisi dan situasi kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang hebat atas hidup kita untuk sampai kepada tujuan tertentu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saya berdoa kiranya pagi hari ini Tuhan meneguhkan kita sekalian dengan firman-Nya dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.